Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, apa kabar? Mudah-mudahan kabar baik. Dan tentu saja saya Usman Haji menjumpai kembali di program Bicara, Makassar Bicara. Pemirsa, untuk menjalankan pemerintahan yang baik dan sesuai dengan visi dan misi yang telah ditetapkan, tentu memutuskan sistem tata kelola pemerintahan yang memadai, yang didukung oleh seluruh perangkat kerja daerah dan elemen masyarakat. Apalagi Kota Makassar merupakan ibu kota provinsi Sulawesi Selatan, sehingga membutuhkan kolaborasi dan penataan dalam berbagai aspek bidang, terutama pada sektor ketentraman, Kamtipmas, pertanahan, administrasi kependudukan, kemudian pemberdayaan masyarakat, perizinan, dan kepegawaian. Untuk melihat capaian ini, kita akan berbincang dengan anggota Komisi A DPRD Kota Makassar, Bapak Dr. Tri Zulkarnain Ahmad, SEMM. Saya langsung menyapa beliau. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam, Kakak Usman. Apa kabar Alhamdulillah, pagi hari baik. ini, Ya, siang hari ini? Oke, baik. Dan pemirsa Fajar TV dimanapun Anda berada, tema kita kali ini adalah menakar capaian kinerja Pemkot Makassar. Nah, kita akan berbincang banyak tentang pemerintahan ini, Pak Dewan. Mungkin yang pertama ini, sebelum kita berbincang lebih jauh, kita tahu hasil monitoring dan evaluasi dari kinerja mitra kerja dari Komisi A DPRD Kota Makassar seperti apa sih, Pak? Iya, jadi kemarin di awal bulan April kita adakan monitoring evaluasi triwulan pertama terkait sudah seberapa besar serapan anggaran yang dilakukan teman-teman SKPD, utamanya mitra kami di Komisi A, untuk melihat efektif atau tidaknya anggaran yang digunakan oleh mereka selama ini. Tapi berdasarkan hasil monitoring evaluasi, kita menemukan bahwa serapan anggaran itu masih sangat rendah, masih di sekitar angka 9-14%. Itu kita maklumi karena yang pertama diperhadapkan dengan masa transisi dari wali kota lama ke wali kota baru, yang dalam hal ini Pak Munafir Arifuddin, yang kemudian masih mungkin terus meramu, mungkin memikirkan kira-kira formula terbaik, apa yang harus dilakukan dengan anggaran yang ada untuk disesuaikan dengan visi misinya beliau, sehingga itu mungkin yang membuat teman-teman SKPD agak terhold serapan anggarannya, supaya menunggu perintah dari Pak Wali untuk bagaimana anggaran tersebut bisa turun sesuai dengan visi misinya beliau. Oke, seperti itu ya. Jadi ada standar gini ya, Pak Dewan. Kemudian untuk triwulan pertama di 2025, bagaimana capaian kinerjanya dari SKPD yang menjadi mitra dari Komisi A sendiri, seperti itu, Pak? Iya, untuk capaian kinerja teman-teman SKPD yang ada di Komisi A menjadi mitra Komisi A sejauh ini kami anggap masih cukup bagus. Cuman memang mereka agak berhati-hati dalam persoalan kinerja, karena kaitannya dengan penganggarannya mereka. Karena harus dimaklumi, harus dipahami bahwa yang namanya kinerja bagus ketika ditunjang dengan anggaran yang memadai. Nah, di satu sisi kemarin mereka agak tertahan mungkin anggarannya, bukan tertahan dalam artian tidak dikasih, anggarannya ada, cuman memang masih memilih formula itu tadi yang saya sampaikan, bahwa kira-kira apa yang sesuai dengan visi misinya wali kota terpilih. Oke, jadi seperti itu ya, Pak Dewan ya, seperti itu. Nah, kira-kira mitra mana kerjanya butuh untuk ditingkatkan atau mungkin lebih dipolis lagi bisa menghasilkan seperti itu, Pak? Kalau kami sendiri di Komisi A memang sangat berharap bagaimana mitra-mitra yang ada di Komisi A yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, ada beberapa kami sangat berharap memang mendapatkan perhatian khusus, utamanya persoalan anggaran. Itu ada teman-teman di kecamatan, di kelurahan, karena mereka ini merupakan garda terdepan dan juga ujung tombak pimpinan dalam hal ini wali kota yang bersentuhan langsung dengan masyarakat setiap harinya, sehingga program-program mereka harusnya memang menjadi perhatian, disupport, bukan hanya persoalan moral, persoalan materi, tapi juga bagaimana komunikasi antara mereka, camat dengan Pak Wali ini
dengan kami teman-teman DPR itu bisa sinergi sehingga ada titik temu kira-kira kebutuhan apa yang selama ini dibutuhkan oleh masyarakat itu bisa terpenuhi dan terakomodir di pemerintahan yang sekarang. Oke, begitu ya, Pak Dewan. Kan ini ada kebiasaan gitu, Pak Dewan, yang kerap terjadi di pemerintahan adalah ketika pada triwulan pertama mungkin biasanya serapan rendah karena masalah efisiensi anggaran seperti itu. Nah, pada saat akhir-akhir itu bisa dikebut. Ini seperti apa sih? Apakah memang ini proporsional seperti itu, Pak? Makanya kemarin karena belajar dari pengalaman tahun lalu, kami di Komisi A sepakat bahwa pada saat memasuki triwulan kedua dan triwulan ketiga, teman-teman SKPD sudah harus punya target bahwa serapan anggaran harus sampai di angka berapa persen sebelum memasuki akhir tahun. Karena akhir tahun kemarin kami evaluasi rata-rata berkisar di antara 80 sampai 90% aja serapan anggarannya. Ini kan bisa membuat yang rugi itu sebenarnya kan masyarakat karena tidak bisa merasakan langsung serapan anggaran tersebut. Makanya kita sampaikan sama teman-teman SKPD di triwulan kedua nanti, triwulan ketiga kita sudah harus punya target bahwa harus sampai angka berapa supaya kita bisa tahu anggaran ini betul-betul sampai dan terserap kepada masyarakat. Oke, begitu ya. Dan ini memang harus dimaksimalkan. Iya, harus dimaksimalkan. Tapi dari kinerja itu yang misalnya nanti ada akhir-akhir baru dikebut, itu kira-kira maksimal tidak di lapangan itu, Pak? Sudah sampai di sana? Sebenarnya di akhir-akhir kenapa sering dikebut karena memang ada beberapa poin-poin anggaran yang memang tidak bisa dilaksanakan sebelum akhir tahun. Ya, sehingga memang dipaksakan, bukan sebenarnya dikebut oleh teman-teman SKPD, tapi memang waktunya harusnya berjalan di akhir tahun. Tapi kan di situ kita bisa lihat kemampuan teman-teman SKPD mampu menjalankan peran tersebut atau tidak. Di sini kita butuh mereka supaya mereka bisa berpikir bagaimana serapan anggaran tersebut di akhir tahun nanti itu bisa maksimal. Oke, gitu ya. Apakah jadi pengaruh ya faktor cuaca mungkin begitu ya, Pak? Saya pikir tidak juga. Jadi itu memang ada anggaran ya, memang ada. Masih standar seperti atau masih di bawah begitu ya, Pak? Iya, memang terkait masalah program-program kerjanya mereka tidak semua harus berjalan di triwulan 1, 2, dan 3. Itu tadi saya sampaikan bahwa ada memang beberapa program yang harus dijalankan waktunya itu ada di triwulan keempat. Sehingga di situ lagi-lagi saya bilang seperti yang saya sampaikan tadi bahwa di sini kita butuh kemampuan teman-teman SKPD dalam hal ini Kadis dan jajarannya bagaimana bisa memaksimalkan anggaran yang ada sehingga serapan tersebut betul-betul bisa kalau bisa 100% lah habis. Iya, sehingga tidak ada lagi silva yang ada di Kota Makassar ini. Oke, dari pelaksanaan presentasi yang dicapai itu Pak Dewa tadi mengatakan hanya 80 hingga 90% saja dan itu di level situ ya seperti. Nah, apa yang harus dilakukan oleh SKPD? Apakah ada catatan khusus dari Komisi A terkait dengan ini? Iya, kemarin hasil evaluasi tahun anggaran 2024 kemarin, rata-rata titik lemah yang kami temukan di Komisi A berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi mungkin hanya di persoalan komunikasi antara SKPD dengan pemangku kebijakan, dalam hal ini teman-teman di balai kota yang mengurus persoalan administrasi keuangannya mereka. Kadang teman-teman SKPD sudah ingin menjalankan rencana kegiatan, rencana program, tapi terkendala lagi di persoalan kelambatan administrasi untuk kepengurusan terkait masalah anggaran tersebut. Makanya kami sampaikan kemarin bahwa dalam hal ini kita harus memperbaiki komunikasi antara stakeholder terkait. Kami juga meminta dari SKPD bahwa kalau memang menemui kendala harap kami diberitahu di DPR supaya kami bisa follow up. Kami bisa menyampaikan kepada pemangku kebijakan bahwa hal ini harus segera ditindaklanjuti dan diperhatikan supaya anggarannya bisa berjalan. Bisa berjalan seperti itu ya, bisa dimaksimalkan, seperti itu. Nah, terkait dengan ini kan di bidang pemerintahan ya, Pak Dewan. Ini kemarin baru saja Pak Wali Kota menetapkan 3 calon sekda terpilih. Ada Bapak Zulkifli Nanda, kemudian ada Pak Ahmad Hendra Hakamudin dan juga Pak Dahyal dan Pak Dani salah satu sekwan dari Kota Makassar. Nah, seperti itu. Kira-kira bagaimana melihat Pak Dewan terkait dengan ketiga calon sekda ini, kapabilitasnya ataupun kemampuannya dalam menjabat sebagai sekda Kota Makassar? Iya,
Saya pikir kalau dari 3 orang ini sebenarnya kita tidak perlu ragukan lagi, apalagi sebelum ditetapkan 3 besar, mereka berhadapan dengan tim ahli yang ditunjuk oleh Pak Munafri untuk bagaimana mereka dites, mungkin sharing pengetahuan seperti apa untuk mendapatkan posisi jabatan sekda ini. Saya pikir untuk 3 orang ini kita tidak perlu bicara spesifik untuk bagaimana kapabilitas mereka, kemampuan mereka, karena semua berasal dari birokrat yang ulung, dari bawah menanjak ke atas, sehingga paham betul mungkin kira-kira kebutuhan apa yang dibutuhkan oleh dalam hal ini Pak Wali Kota ketika mereka mendampinginya menjadi sekretaris daerah ini Kota Makassar. Oke, dan memang semua dari ketiga ini memang layak begitu layak, ya, sangat layak, iya. Dan itu memang juga ditunjang dengan background mereka ya, dari bawah menjabat sebagai kepala dinas dan sebagainya seperti itu. Nah, kalau ini kan terkait dengan sekda seperti itu. Kalau dari pemilihan RT RW, apakah sampai hari ini dari Dewan, dari Komisi A sendiri, dari bidang pemerintahan ini bagaimana menilai saat ini di 3 bulan terakhir ini pada saat nanti pemilihan seperti itu? Ya, berbicara pemilihan terkait RT RW ini, saya pikir masih terlalu dini karena di satu sisi kami sendiri di DPR belum mengetok anggarannya, kemungkinan besar akan dimasukkan di anggaran perubahan nanti. Nah, tapi kami sangat berharap terkait masalah pemilihan RT RW ini tidak mengkotak-kotakkan masyarakat di bawah, tidak membuat konflik, tidak membuat irisan di bawah di masyarakat. Kami sangat berharap orang yang terpilih, orang yang maju nanti di pemilihan RT RW itu betul-betul orang yang disukai oleh warganya, dicintai oleh warganya, sehingga bisa mengemban amanah, bisa mengurus rakyat. Karena lagi-lagi RT RW ini juga merupakan garda terdepan pemerintah Kota Makassar, bagaimana bisa memberikan masukan ke pemangku kebijakan dalam hal ini wali kota. Oke, ini nantinya pemilihannya di bulan Juli ya, Pak? Kita belum bisa menentukan, belum ada jadwal. Sampai hari ini juknis pemilihan pun belum kami terima. Seperti apa nanti pemilihannya. Oke, baik. Itu untuk pemilihan RT dan RW ya. Mudah-mudahan bisa dimaksimalkan dan bisa dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang ada dan bisa memilih RT RW dengan betul-betul pilihan masyarakat seperti itu ya, Pak ya. Oke, Pak, kita akan break sejenak dan pemirsa Fajar TV dimanapun Anda, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Mak Bicara, Makassar Bicara. Terima kasih pemirsa Fajar TV dimanapun Anda berada. Kita kembali di Mak Bicara, Makassar Bicara, masih bersama saya Usmarlah Haji, dan narasumber saya kali ini ada Bapak Dr. Tri Zulkarnain Ahmad SEMM selaku anggota Komisi A Bidang Pemerintahan DPRD Kota Makassar. Dan kita kembali berbincang dengan tema kita kali ini adalah menakar capaian kinerja Pemkot Makassar. Dan Pak Dewan, saya kita masuk di segmen kedua kali ini. Kita akan berbicara tentang gudang dalam kota seperti itu, Pak Dewan. Nah, gudang dalam kota ini menjadi polemik dari tahun ke tahun tak terselesaikan seperti itu. Padahal pemerintah Kota Makassar sudah menyiapkan lokasi pergudangan yang terpusat di kawasan Kima. Kira-kira menanggapi hal ini seperti apa sih, Pak? Iya, jadi di periode 2024-2029 ini teman-teman DPR Makassar kembali memang diperhadapkan di persoalan gudang dalam kota. Setelah kami nih yang baru duduk di DPRD Kota Makassar kemarin mencari info terkait masalah ini, memang ini sudah menjadi masalah yang berulang-ulang, selalu menjadi keluhan, selalu menjadi masukan dari teman-teman yang mengadakan aksi di DPRD Kota Makassar. Maka berdasarkan hal itu kami kemarin di Komisi A coba turun melakukan sidak terkait masalah laporan keberadaan gudang dalam kota. Cuman memang gudang dalam kota ini kan sesuai perda yang ada bahwa gudang itu harusnya ada di Kecamatan Biringkanaya dan Taman Ria. Tapi kita sama-sama harus berpikir, sama-sama harus melihat, jangan hanya melihat satu sisi tersebut, karena proses memindahkan usaha atau gudang itu tidak semudah membalikan telapak tangan, butuh biaya besar, apalagi keberadaan mungkin gudang-gudang yang ada di dalam Kota Makassar ini
mereka memikirkan terkait masalah harga gudang, mungkin harga sewa gudang yang ada di sana mungkin terlalu tinggi. Karena kami coba menggali info kenapa tidak ditindaklanjuti, ada beberapa poin. Yang pertama, persoalan yang harus kita pikirkan adalah memindahkan gudang tersebut tidak serta-merta harus langsung pindah. Yang kedua adalah keberadaan tenaga kerja yang mungkin mereka sudah gunakan di wilayah yang ada dalam Kota Makassar ini, ketika dipindahkan ke Beringkanaya Taman Ria, mungkin mereka harus kehilangan pekerjaan atau mungkin kejauhan mereka untuk beraktivitas di sana. Yang ketiga adalah mereka merasa, teman-teman pengusaha ini, pelaku usaha merasa bahwa mereka kurang disosialisasikan masalah terkait perda ini, perda dalam gudang dalam kota ini, sehingga kami sangat berharap memang pihak-pihak terkait dalam hal ini PTSP, teman-teman perdagangan, Satpol PP mungkin lebih sering atau lebih rajin turun ke pelaku-pelaku usaha menyampaikan bahwa ada perda yang mengatur keberadaan gudang dalam kota, sehingga mereka harus mematuhi aturan tersebut. Ya, kalau memang misalnya tidak bisa langsung pindah, mungkin bisa sedikit-sedikit. Yang penting mereka sudah ada tiket baik untuk tidak melanggar perda yang ada di Kota Makassar ini. Oke, ini perdanya kan sudah beberapa tahun sudah disahkan, Iya, ya, sudah gitu, Pak. disahkan. Dan ini kan masih menjadi polemik juga seperti Iya. itu. Dan masalah klasik ini belum dituntaskan seperti itu, Pak. Nah, kira-kira berapa presentasi yang ditunjukkan pergudangan yang ada di kota itu sudah berada di luar kota seperti itu, misalnya di Tamaran Rea atau Beringkanaya seperti itu. Karena kan kalau kita melihat bahwa ini masih terdapat di beberapa kecamatan di kota seperti Wajo, kemudian Ujung Tanah, Talok, Bontoala, Tamalate dan sebagainya seperti itu. Nah, kira-kira presentasinya seperti apa sih, Pak? Apakah masih banyak memang atau Iya, seperti apa? dari hasil sidak yang kami lakukan teman-teman Komisi A kemarin, memang masih ada beberapa titik ditemukan keberadaan aktivitas gudang dalam kota. Tapi di satu sisi ada juga teman-teman pelaku usaha dalam hal ini gudang dalam kota sudah memiliki etikat baik, sudah mulai perlahan memindahkan aktivitas mereka ke wilayah yang sudah ditentukan di Kecamatan Beringkanaya, Taman Rea. Nah, ini juga harusnya menjadi PR bersama kita dengan pemerintah Kota Makassar, bagaimana memikirkan hal ini, karena seperti yang kita bilang tadi bahwa ini sudah masalah berlarut-larut, sudah bertahun-tahun tidak pernah terselesaikan, sehingga memang mudah-mudahan di kepemimpinan yang baru ini Pak Wali Kota ini bisa juga memikirkan kira-kira solusi yang terbaik yang tidak merugikan juga teman-teman pelaku usaha, mereka juga tidak melanggar perda, pemerintah kota juga menjalankan aturannya supaya semuanya bisa sinergi, bisa berjalan, bukan hanya merugikan satu pihak. Oke, jadi mungkin dari pihak yang akan dipindahkan itu apakah memang sudah tahu bahwa di Tambalan Rea dan Beringkanaya misalnya itu sudah siap, ataukah mungkin belum ada diketahui seperti itu? Dari hasil investigasi kami kemarin waktu sidak, ya ada yang beralasan seperti itu, bahwa mereka yang pertama tidak mengetahui bahwa gudang tersebut harus berada di wilayah Kecamatan Beringkanaya dan Taman Rea, dan yang kedua itu keluhan terkait masalah mungkin mereka tahu ada gudang di sana sudah disediakan, tapi lagi-lagi berbicara harga sewa mungkin yang terlalu tinggi, sehingga mungkin mereka berpikir untuk memindahkan usahanya, apalagi di tengah kondisi ekonomi yang lagi lesu-lesunya. Itu juga harus kita maklumi, tapi bukan berarti dimaklumi kita tidak mau mengambil tindakan. Kita tetap harus menyampaikan bahwa itu kalau keberadaan gudang dalam kota itu melanggar peraturan dan melanggar perda yang ada di Kota Makassar. Iya, oke. Dan kalau dari segi harga, sebenarnya apakah dari Dewan ataupun dari DPRD Kota Makassar sudah meninjau ke sana seperti apa harga dibandingkan dengan yang ada di kota, begitu, Pak? Kami kemarin sebenarnya belum secara resmi, tapi kalau periode sebelum kami mungkin sudah pernah meninjau ke sana. Info yang kami dapatkan memang relatif beragam kondisinya. Ada mungkin posisi gudangnya bagus tapi harganya tinggi, gitu ya, strategis Pak? tapi harganya tinggi. Di satu sisi ada mungkin harga gudangnya yang bisa terjangkau tapi kondisinya tidak memungkinkan, entah itu jalanannya yang terlalu sempit buat berlalu lalang, atau mungkin bahkan kondisi gudangnya yang sudah tidak layak memang untuk ditempati gitu. Oke. Jadi itu tergantung dari pihak pergudangan seperti memilih yang mana ya, sesuai dengan harganya seperti itu ya. Dan apakah memang ada sosialisasi yang tidak berjalan, atau mungkin akibat regulasi mungkin ada yang perlu dibenarkan atau perlu digodok lagi seperti itu, Pak?
Saya pikir kalau persoalan regulasinya sudah pas diatur semua di Perda tersebut. Sisa memang kita selaku warga masyarakat, dalam hal ini juga pemerintah, DPR dan sebagainya, itu harus rajin-rajin menyampaikan, memberikan sosialisasi kepada pelaku usaha. Karena kami temukan di sidak kemarin, mereka beranggap bahwa kami tidak tahu kalau ada Perda, kami tidak pernah disosialisasikan terkait Perda. Nah, satu juga kadang memang pelaku usahanya sudah tahu, tapi mohon maaf ada kadang oknum teman-teman di apa namanya yang mengurus persoalan administrasinya, mereka itu kadang bermain di persoalan ini. Nah, cuman kami kemarin sudah menegaskan di Monef juga, menyampaikan kepada teman-teman seluruh SKPD terkait bahwa jangan mencoba main-main persoalan ini. Kalau mau sampaikan saja bahwa ada perda seperti ini, tolong ditindaklanjuti. Kalau memang tidak bisa secara langsung, ya kita lihat itikat baiknya, perlahan-perlahan mereka mungkin bisa pindah ke sana. Oke. Nah, tadi sudah mengatakan bahwa ini akan ditindaki seperti itu, Pak, dan akan mengeluarkan rekomendasi seperti itu. Kira-kira tindakan seperti apa sih yang akan dilakukan ketika para pelaku usaha atau pelaku pergudangan ini tidak akan pindah sesuai dengan regulasi yang ada seperti itu? Iya. Jadi hasil koordinasi kami dengan teman-teman PTSP, Perdagangan dan Satpol bahwa memang ada SOP terkait masalah itu. Kami kemarin sudah mengeluarkan rekomendasi dari Komisi A bahwa teman-teman pelaku usaha yang memiliki gudang dalam kota untuk segera memindahkan tempatnya. Itu diawali dengan surat peringatan, tapi ketika sudah tidak mengindahkan surat peringatan, maka kemungkinan besar kita merekomendasikan kepada teman-teman terkait untuk melakukan penutupan atau penyegelan. Oke, seperti itu ya. Dan memang sudah sampai hari ini memang sudah ditindaki ya Sudah. seperti itu. Tapi masih banyak juga ya, Bro. Masih banyak ya. Makanya melalui dari acara ini kami sangat berharap buat masyarakat Kota Makassar yang memiliki info-info terkait keberadaan gudang dalam kota, apalagi keberadaan gudang dalam kota tersebut bisa mengganggu aktivitas, menimbulkan kemacetan, atau bahkan sampai mengakibatkan kecelakaan. Karena banyak kami temukan, itu tolong kami diberikan info, datanya di mana, dan kami akan tindak lanjuti supaya membuat masyarakat bisa tenang di sekitaran situ. Oke, jadi kira-kira Pak, dari perda yang sudah ada ini, kira-kira kapan sih bisa dimaksimalkan dan kapan semuanya dari pergudangan ini total bisa dipindahkan ke sana gitu Pak? Ada target tersendiri? Iya. Kami sebenarnya di periode kali ini di DPR Kota Makassar ini kan ada 26 orang yang baru, lebih dari setengahnya yang baru. Kami memang sudah berkomitmen bagaimana kita ini teman-teman yang baru bisa sinergi dengan teman-teman DPRD yang lama, menuntaskan PR-PR yang belum tertuntaskan. Bukan hanya persoalan gudang dalam kota, saya pikir banyak PR-PR yang harus kami selesaikan di Kota Makassar ini. Cuman memang kami menargetkan mudah-mudahan di periode kali ini semuanya bisa tuntas. Kalaupun tidak maksimal tuntasnya, mungkin bisa agar peningkatan sedikit ketimbang yang periode yang lalu, insyaallah. Paling tidak bisa diminimalisasi bahwa pemindahan pergudangan ini bisa diselesaikan tahap bertahap seperti itu ya, dan akhirnya semua pergudangan itu bisa disampaikan di yang telah disiapkan, dialokasikan seperti itu ya. Makanya kami sangat butuh datanya sebenarnya. Butuh data. Butuh datanya karena kadang juga ada aktivitas pergudangan itu tidak terdata di teman-teman PTSP karena mereka mungkin tidak memiliki etikat baik untuk melaporkan keberadaan gudangnya. Oke, begitu. Memang koordinasinya selama ini Pak bagaimana Pak dengan pihak pemerintah? Kami selama ini selalu memang kalau dari teman-teman PTSP dan perdagangan, mereka proaktif untuk memberikan kami data terkait keberadaan gudang dalam kota maupun itu persoalan gudang yang membuat kemacetan, membuat masalah di warga sekitar. Itu sudah kami tindak lanjuti dan surati secara bersama, tidak tebang pilih. Tapi itu lagi tadi yang saya sampaikan bahwa ada beberapa keberadaan gudang dalam kota ini yang kemungkinan besar tidak masuk dalam data di teman-teman di PTSP di perizinan, sehingga kami sangat membutuhkan laporan, membutuhkan data dari masyarakat supaya kita bisa tindak lanjuti. Oke, baik, jadi ditunggu ya untuk masyarakat Kota Makassar bisa mungkin menyampaikan langsung ke DPRD Kota Makassar, namanya di bidang pemerintahan di Komisi A seperti itu ya. Pak, kita akan break dulu lagi, dan pemirsa Fajar TV dimanapun Anda berada, kita kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Tetaplah bersama kami di Mak Bicara, Makassar Bicara.
Iya, kita kembali di Mak Bicara Makassar Bicara, masih bersama saya Usmarlah Haji, dan narasumber saya ada Bapak Dr. Tri Zulkarnain Ahmad SEMM. Dan kembali kita berbincang terkait dengan tema kita, menakar capaian kinerja Pemkot Makassar. Dan tadi sudah berbicara banyak tentang pergudangan, dan saat ini mungkin kita beralih atau kita berpindah di segmen ketiga kita kali ini terkait dengan tempat hiburan malam gitu Pak Dewan atau Pak Tri seperti itu ya Pak. Siap. Oke, dan ini baru-baru saja viral ini Pak di media sosial perihal izin dari THM lantaran viral pasangan sesama jenis ini, Pak. Seperti itu. Dan ini dinilai mengganggu ketertiban dan perlindungan masyarakat yang tentu saja masih menjadi ranah dari Komisi A DPRD Kota Makassar. Sebenarnya dari Pak Dewan atau Pak Tri sendiri seperti apa sih menilai dengan viralnya ini seperti itu? Iya. Kalau kami sendiri sebenarnya sangat bersyukur dengan ada kejadian ini. Iya. Yang pertama, karena akibat kejadian ini kami bisa mengetahui bahwa sebenarnya keberadaan THM yang kemarin bermasalah tersebut sama sekali belum memiliki izin. Cuman harus dipahami masyarakat bahwa terkait masalah izin THM, dalam hal ini izin bar, itu sebenarnya ada di ranahnya teman-teman di provinsi. Karena PTSP provinsi yang bisa mengeluarkan izin terkait masalah operasional bar. Nah, di pemerintah kota hanya mengeluarkan persoalan izin penjualan minuman alkohol bergolongan B dan C. Ini alkohol di atas 5%. Nah, sehingga kemarin gara-gara viral kejadian ini bukan hanya persoalan kita mengetahui bahwa ternyata belum punya izin. Yang kedua, akibat kejadian ini kemarin Pak Wali mengeluarkan statement bahwa kita akan segera mendorong Perda terkait masalah yang mengatur kejadian tersebut, dalam hal ini LGBT kemarin. Mudah-mudahan bisa segera ditindaklanjuti, kira-kira ada aturan main sehingga tidak membuat kegaduhan atau keresahan di masyarakat, insyaallah. Oke, ini kalau tidak salah itu sudah berapa tahun ini akan digodok seperti itu ya, tentang perda LGBT ini ya. Dan sampai sekarang ini masih digodok atau mungkin sudah ada? Kebetulan saya sendiri berada di balik di Perda terkait masalah aturan tersebut. Untuk tahun ini belum ada kita masukkan di rancangan Perda, tapi akibat mungkin kejadian ini dan juga mungkin sudah dibutuhkan, kemungkinan besar kami akan coba bahas dengan teman-teman di DPRD Kota Makassar, dengan hal ini juga pemerintah kota, kira-kira apakah perlu didorong dengan segera terkait masalah Perda ini, karena sudah banyak kejadian-kejadian yang menimbulkan kegaduhan ini di tengah-tengah masyarakat. Seperti itu ya. Dan apalagi ini banyak aspirasi masyarakat tentang segera ditutup untuk perizinan THM ini, dan tentunya ini sangat apalagi kemarin ini sudah viral ya, seperti mempertontonkan hal-hal yang tidak terpuji dan yang dinilai dapat mengganggu atau merusak sendi-sendi kehidupan di tengah masyarakat seperti itu. Nah, sampai saat ini untuk perizinan dari beberapa THM seperti apa sih Pak menilai untuk turun ke lapangan seperti itu Pak? Ya, jadi kami juga kemarin sebelum tahun baru sudah sekitar 4 bulan yang lalu kami juga dari Komisi A pasca dilantik juga turun melakukan sidak ke THM yang ada di Kota Makassar. Memang ada beberapa THM kami temukan itu belum memiliki izin secara lengkap, secara sempurna, karena bukan hanya persoalan izin operasional saja yang mereka harus urus, tapi juga persoalan izin menjual minuman beralkohol, kemudian terkait masalah amdalnya, masalah izin lalu lintasnya dan sebagainya, itu mereka harus semua koordinasikan dengan pemerintah yang terkait. Maka dari itu kami kemarin mengambil tindakan memanggil semua pengusaha-pengusaha, pelaku usaha THM untuk melakukan rapat dengan pendapat di kantor. Kami menyampaikan bahwa harusnya mereka mengikuti aturan-aturan, mengurus izin, yang tidak tahu mengurus mau izin di mana. Kami hadirkan juga PTSP dan perdagangan untuk membimbing mereka, memberikan masukan bahwa caranya mengurus seperti ini, karena ada sedikit perubahan mungkin di persoalan pengurusan izin, karena sekarang semua bisa melalui OSS langsung ke pusat, sehingga mereka kadang tidak mengerti harus melakukan sistemnya lewat mana dan caranya bagaimana, sehingga kami DPR itu tadi mengambil inisiatif untuk melakukan rapat dengan pendapat, menghadirkan pelaku usaha THM dan juga teman-teman dari SKPD yang terkait di persoalan izinnya mereka. Apakah dari situ Pak ada koordinasi dengan pihak yang memberikan izin, misalnya ke provinsi seperti itu, supaya tidak ada lagi kecolongan seperti itu Pak? Sudah ada koordinasi memang atau
Ya, saya pikir teman-teman PTSP pastinya, PTSP Kota Makassar pastinya berkoordinasi dengan PTSP Provinsi. Cuman yang kita sayangkan bahwa kecolongannya, tempat ini sudah beroperasi sekian bulan, tapi kok baru kita tahu bahwa mereka belum melengkapi izin-izin terkaitnya mereka. Kemarin saya coba konfirmasi dengan pihak terkait bahwa mereka sudah melakukan pengurusan, cuman memang karena akibat pengurusan ini sudah dilimpahkan juga ke pusat, sehingga terlalu lama prosesnya pengurusan mereka. Itu yang membuat mereka terhambat, apalagi tidak bisa bersamaan diurus persoalan izin operasional barnya dengan izin operasional penjualan minumannya. Harus barnya dulu selesai. Berbeda gitu ya, Pak? Ya, harus barnya dulu selesai, baru kemudian dilanjut urus izin minumannya. Iya, karena harus terbuka dulu. Iya, baru harus bisa terbuka dulu ya. Iya, oke. Kalau selama ini pengawasan yang dilakukan oleh anggota pemerintah sendiri seperti apa sih Pak melihatnya ini? Seperti apa pengawasannya? Ya, kalau kami sih sebenarnya lebih proaktif di persoalan menyampaikan ke teman-teman KPD bahwa tolong dikontrol keberadaan tempat hiburan malam yang ada di Kota Makassar, karena yang pertama mereka juga menjadi penyumbang PAD buat Kota Makassar. Yang kedua, kita khawatir jangan sampai ada teman-teman pelaku usaha THM ini yang bandel membuka usahanya tapi tidak melakukan pelaporan ke pihak terkait, apalagi sampai tidak membayar pajak yang untuk masuk di PAD Kota Makassar. Nah, ini kan contoh kasus kita sudah kecolongan bahwa sama sekali memang belum memiliki izin, tapi sudah melakukan operasional. Harusnya kan izinnya dulu ada, baru operasional jadi buka. Oke, seperti itu ya Pak. Harus ada ini prosedur yang ada seperti itu ya Pak. Kalau melihat dari ormas di tengah masyarakat, apakah memang ada beberapa ormas yang melapor seperti itu langsung ke DPRD Kota Makassar seperti itu Pak, terkait dengan kegaduhan yang terjadi saat ini di beberapa THM? Oh iya, kami juga sebenarnya sangat berterima kasih buat teman-teman ormas, teman-teman LSM, teman-teman adik-adik mahasiswa, karena dari mereka lah sebenarnya banyak info kita bisa tahu, bisa disampaikan di teman-teman DPR dengan kejadian-kejadian yang menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat. Makanya itu tadi bukan hanya persoalan THM sebenarnya, keberadaan gudang dalam kota dan lain sebagainya juga, itu sangat membutuhkan data dan fakta dari teman-teman, baik itu masyarakat, LSM, ormas, ataupun adik-adik mahasiswa. Oke, jadi ya perlu data ya seperti itu ya, pemirsa. Ini kalau ada yang ingin menyampaikan aspirasinya terkait dengan data, silakan langsung datang ke bidang pemerintahan ya di Komisi A DPD Kota Makassar seperti itu. Langsung bertemu dengan Pak Tri seperti itu. Nah, kembali lagi kita ke persoalan aksi-aksi kelompok seperti itu, Pak, yang kelompok pemuda di Kota Makassar nih. Ini intensitasnya juga menunjukkan peningkatan seperti itu, dan di kinerja aparatur kita rasanya perlu ditingkatkan ya, terutama untuk perangkat-perangkat RT, RW, kemudian pihak kelurahan, kemudian kecamatan seperti itu. Bagaimana menilai ini dari Komisi A sendiri, Pak? Ya, dengan banyaknya aksi-aksi perang kelompok masyarakat. Kemarin kami coba juga beberapa kali menyerap aspirasi masyarakat, utamanya di reses kami. Saya juga secara pribadi kemarin melaksanakan reses. Itu ada usulan seperti itu terkait dengan perang-perang kelompok anak-anak muda di bawah. Nah, makanya solusinya sebenarnya bagus juga yang diciptakan oleh Pak Wali yang baru ini, Pak Munafri, menciptakan yang namanya Mulia Creative Hub. Nah, saya sampaikan di dapil saya kemarin, buat adik-adik yang kemungkinan besar belum memiliki skill, daripada membuat onar atau membuat keributan-keributan yang tidak jelas, atau bahkan hanya menjadi pemuda mager di rumah, itu bisa memanfaatkan nanti program dari pemerintah Kota Makassar, Mulia Creative Hub, bagaimana itu mengasah skill mereka sehingga mereka memiliki kemampuan dan bisa diterima di dunia kerja nantinya, sehingga mereka menjadi anak muda yang produktif, bisa berbuat banyak dan tidak menjadi anak muda yang mageran ya. Apakah ada memang kerjasama juga dengan anggota Dewan DPRD Kota Makassar sendiri terkait dengan aksi-aksi perang kelompok seperti ini, Pak, di jajaran DPRD Kota Makassar seperti itu?
terkait dengan misalnya Pemkot Makassar mendirikan Mulia Creative Hub seperti itu. Bagaimana sendiri dengan DPD Kota Makassar menilai ini? Ya, kami sebenarnya Untuk bisa memperdayakan. Iya, kami sebenarnya sangat merespon, apalagi Mulia Creative Hub ini akan dibuka di seluruh kecamatan di Kota Makassar. Pastinya kami dari DPR Makassar, ketika pemerintah Kota Makassar meminta support anggaran persoalan itu, pastinya kami akan merespon baik, karena ini demi keberadaan, demi kelangsungan adik-adik kita yang ada di kecamatan masing-masing ini, bagaimana mereka bisa memiliki kemampuan, skill untuk bisa aktif dan diterima di dunia kerja nanti. Oke, berarti ada juga untuk usaha untuk bisa membantu pemerintah kota, anak-anak muda seperti itu ya Pak Dewan. Oke, baik, kita akan break lagi Pak. Siap. Dan pemirsa Fajar TV dimanapun Anda berada, kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Tetap bersama kami di Mak Bicara, Makassar Bicara. Terima kasih pemirsa Fajar TV dimanapun Anda berada. Kita kembali lagi di Mak Bicara, Makassar Bicara, dan kita masuk di segmen terakhir atau segmen 4 ini, dan masih bersama saya Usman Lahaji, dan narasumber saya ada Bapak Dr. Tri Zulkarnain Ahmad SEMM selaku anggota Komisi A Bidang Pemerintahan DPRD Kota Makassar. Dan kita masih dengan tema kita kali ini adalah menakar capaian kinerja Pemkot Makassar. Dan tadi kita sudah berbicara banyak, mulai dari segmen pertama hingga ketiga tadi sudah berbicara tentang pergudangan, kemudian tentang perizinan THM dan beberapa yang lainnya. Dan kira-kira di segmen keempat ini Pak Tri, kira-kira langkah apa yang akan diambil oleh SKPD Kota Makassar untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kota Makassar sendiri seperti itu? Ya, kami selalu menyampaikan ke teman-teman SKPD untuk memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat. Tugas kami di DPR bagaimana bisa mensupport mereka persoalan anggaran, kebutuhan-kebutuhan mereka, untuk memperlancar, untuk memaksimalkan kinerja mereka. Contoh, kemarin pada saat kami habis dilantik, kami melakukan roadshow ke 15 kecamatan, mendatangi kantor-kantor kecamatan, melihat sebenarnya kebutuhan apa yang ada di mereka. Kami menemukan bahwa ada 16 kantor lurah di Kota Makassar ini yang belum memiliki kantor secara definitif. Nah, makanya kemarin kami menyampaikan bagaimana kita mau berbicara pelayanan yang baik, bagaimana kita mau bicara pelayanan yang maksimal kalau tempat melayani yang tidak ada atau bahkan tidak maksimal. Sehingga kami dari Komisi A fokus kemarin bagaimana memperjuangkan anggaran pembangunan kantor lurah dan juga rehab kantor lurah yang mulai mungkin membutuhkan rehab. Alhamdulillah di tahun anggaran 2025 ini dari 16 kantor lurah tersebut 6 kami masukkan di anggaran pembangunan, mudah-mudahan bisa maksimal. Di satu sisi kenapa yang lain belum terakomodir karena terkendala di persoalan alas hak tanah yang akan ditempati berdiri oleh bangunan kantor lurah tersebut. Kita juga sangat berhati-hati karena ada contoh kasus di Kelurahan Telok Baru, kantor lurahnya sudah berdiri tapi karena digugat akhirnya dimenangkan oleh pemiliknya. Kan sia-sia juga anggaran kantor lurah yang sudah berdiri tapi tiba-tiba diambil oleh ahli waris tanah tersebut. Sehingga memang kami selalu berpikir bagaimana sinergi dengan pemerintah kota untuk sama-sama memikirkan kebutuhan anggaran untuk memaksimalkan program-program kerja yang ada di pemerintah Kota Makassar. Oke, seperti itu ya pelayanan publiknya. Dan kalau kita melihat juga Pak di Kota Makassar saat ini banyak yang viral juga terkait dengan penggusuran seperti itu, Pak. Apakah memang juga menjadi ranah dari Komisi A dari DPD Kota Makassar terkait dengan ini? Bagaimana menyikapinya Pak? Ini banyak misalnya ruko-ruko yang sudah berdiri tegak seperti itu, ini langsung
dilakukan penggusuran seperti itu. Iya. Bagaimana melihat ini, Pak? Jadi Di Kota Makassar sendiri. iya, jadi sebenarnya kami sangat menyayangkan juga kejadian seperti itu, apalagi kami di Komisi A ini sebenarnya kan di pemerintahan ada juga teman-teman dari Dinas Pertanahan Kota Makassar ketika bicara persoalan penggusuran tersebut. Tapi kan kita perlu pahami bahwa rata-rata kejadian penggusuran yang akhir-akhir ini terjadi di Makassar itu selalu melalui sidang atau melalui proses yang cukup panjang sampai ke mahkamah, sehingga putusan mahkamah yang dijadikan acuan untuk melakukan eksekusi di Kota Makassar. Saya pikir nanti memang persoalan data, persoalan pendataan pertanahan ini di Kota Makassar harus diperbaiki, dicarikan solusi bersama agar tidak ada lagi yang saling mengklaim satu sama lain yang mungkin bisa menimbulkan kerugian buat pihak-pihak yang digusur mungkin atau diambil alih kewenangannya. Sehingga itu tadi bahwa pendataan terkait masalah persoalan pertanahan di Kota Makassar ini juga harus menjadi PR khusus, perhatian khusus pemerintah Kota Makassar ke depannya. Ini yang paling adanya penggusuran ini sebabkan karena apa sih seperti itu, Pak? Kalau kami pelajari secara data dan info, karena kemarin waktu penggusuran terakhir yang cukup heboh di Petarani, kami coba mengkorek info keberadaan bahwa rata-rata hanya di persoalan ahli waris yang sudah berpindah. Iya, ahli waris. Jadi misalnya kemarin mungkin orang tuanya sudah memberikan tanahnya ke si A, tiba-tiba anaknya, orang tuanya mungkin sudah tidak ada, anaknya mengklaim bahwa itu masih miliknya. Nah, itu kadang memang menjadi rancu. Makanya saya bilang tadi harus diperbaiki sebenarnya datanya ini. Oke. Jadi ini dibuktikan dengan sertifikat atau bagaimana ini, Pak? Iya, jadi hanya akta jual beli atau kayak kemarin kami malah contoh kasus Petarani ini yang Hamrawati, ada beberapa warga yang memiliki sertifikat tanah. Tapi berdasarkan putusan mahkamah bahwa dinyatakan sertifikat tersebut kayaknya kemungkinan besar tidak berlaku atau apalah bahasanya, kami juga kurang spesifik mendengar itu hari. Tapi menurut pihak yang memenangkan itu tersebut bahwa mereka memenangkan tanah tersebut di proses mahkamah, sehingga mereka memiliki dasar hukum untuk melakukan eksekusi. Oke, jadi mereka punya dasar ya, begitu, dan mempunyai data-data yang memang betul-betul sah seperti itu ya, dan akhirnya bisa berhak untuk menggusur seperti itu. Iya, karena sudah sampai di tingkat mahkamah. Iya, karena kalau kita mau berbicara sah, sebenarnya di satu sisi mereka yang digusur juga sah karena mereka bisa memperlihatkan sertifikat, membuktikan sertifikat. Tapi makanya saya bilang ya, prosesnya memang yang harus kita perbaiki. Perbaiki seperti itu ya. Oke, Pak, ini kita berada di segmen akhir, Pak. Secara menyeluruh mungkin mulai dari perbincangan awal hingga akhir ini, apa yang menjadi garis besar dan menjadi PR ataupun pekerjaan rumah pemerintah untuk dilakukan perbaikan seperti itu, Pak? Ya, saya pikir PR pemerintah dalam hal ini, apalagi pemerintahan yang baru, cukup banyak terkait masalah pendataan, masalah perizinan dan sebagainya. Cuman memang seluruh apa yang kita memperbuat untuk masyarakat, hal ini dalam hal ini pemerintahan, memang membutuhkan selalu masukan yang bagus, selalu masukan yang bisa bermanfaat buat pemerintah kota, utamanya dari masyarakat, dari adik-adik mahasiswa, dari LSM, dari Ormas. Sehingga kadang ada memang persoalan pendataan di lapangan yang kita mungkin kurang paham atau kurang tahu, kurang informasi, bisa kita dapatkan dari masyarakat. Sehingga memang seluruh pihak-pihak terkait ini, bagaimana kita bisa meningkatkan kinerja pemerintah kota, itu harus dimulai dari bawah, dimulai dari masyarakat, bagaimana dari RT RW juga, dari kelurahan, dari kecamatan, dari kami teman-teman di DPR hingga ke pemerintah kota, supaya bisa bersinergi dengan baik. Oke, baik. Terima kasih Pak Tri sudah hadir di studio kami dan tentunya di program Bicara Makassar Bicara. Mudah-mudahan perbincangan kita kali ini bisa bermanfaat untuk masyarakat, utamanya untuk masyarakat Kota Makassar seperti itu. Oke, terima kasih. Terima kasih sekali lagi Pak Tri. Terima kasih. Dan pemirsa Fajar TV dimanapun Anda berada, demikianlah perbincangan kami dan mudah-mudahan perbincangan kali ini bisa bermanfaat untuk Anda dan kita semua. Akhirnya saya Usman Haji dan seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.